Halo kerabat, selamat datang di Fun Fact Antropologi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai identifikasi variasi populasi manusia purba Indonesia. Hasil pengujian DNA mengindikasikan berbagai gelombang migrasi yang memasuki wilayah Indonesia sejak akhir Pleistosin dan diduga bahwa migrasi awal masuk Indonesia sekitar 60.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Migrasi ini berasal dari daratan Asia dan tersebar hingga Papua dan Alor. Migrasi selanjutnya berasal dari Formosa melalui Filipina, Sulawesi hingga menyebar menuju Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Keduanya dideteksi mempunyai bahasa yang sama, yaitu rumpun Austronesia. The Zwan menguraikan teorinya bahwa variasi populasi Indonesia dan sekitarnya mengandung unsur Negrito, Australoid, Protomalaid atau Australomelanesoid, dan Deuteromalaid atau Mongoloid. Teori ini secara sederhana menyajikan sejarah migrasi dan pergeseran arah migrasi yang berasal dari daratan Asia yang menuju timur dan selatan, terus berjalan ke arah Melanesia, Australia, dan seterusnya hingga Polinesia. Di awal tahun 1930-an, hasil penelitian Meisberg mengatakan hipotesis baru tentang gelombang migrasi di Indonesia yang menyatakan bahwa ada dua migrasi besar yang masuk ke Indonesia, yaitu Australo-Melanesoid dan Mongoloid. Teku Jacob juga mengemukakan teori dua lapis migrasi yang memperkuat teori Meisberg. Dasar analisis Jacob, yaitu fosil atau temuan paleoantropologis yang ada di Indonesia, perlu digarisbawahi bahwa penelitian Jacob tidak dipengaruhi oleh unsur budaya dan bahasa. Menurut Jacob, populasi wajak masuk dalam elemen Australomelanesoid yang berbeda dengan Malayit. Australomelanesoid bergeser ke arah selatan dan timur, sementara Malayit tetap berada di bagian barat Indonesia dan timur laut dan kemungkinan berakhir di Polinesia. Umumnya, Indonesia didominasi oleh Mongoloid yang mendominasi hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Bali hingga ke wilayah barat Indonesia dengan beberapa pengecualian seperti populasi dari Kintamani, Tengger, dan Gunung Slamet. Sedangkan di wilayah timur Indonesia didominasi oleh Australo-Melanesoid, yaitu sebagian besar wilayah Nusa Tenggara. Australo-Melanesoid, yaitu Protomalaid, juga tampak mendominasi Kepulauan Mentawai di wilayah barat Indonesia. Protomalaid merupakan morfotype pertama yang menghuni Indonesia di wilayah barat dan timur. Kemudian, migrasi Dayakit mulai berkembang khusus di wilayah Kalimantan, khususnya wilayah pedalaman. Dayakit terdesak karena masuknya migrasi Mongoloid, tepatnya Deuteromalaid. Dayakit berkembang di pedalaman Kalimantan. Diduga gelombang migrasi Deuteromalaid yang berasal dari daratan Asia masuk Indonesia melalui wilayah barat, berjalan menuju timur dan selatan. Gelombang migrasi Deuteromalaid yang lain masuk dari arah utara Indonesia, terus berkembang menuju timur. Dalam penelitiannya, Jacob mengatakan bahwa migrasi Deuteromalaid tidak selalu melibatkan jumlah populasi yang besar, tetapi bergelombang hingga memungkinkan adanya hibridasi dengan populasi asal. Kesimpulannya, Indonesia memiliki jenis leluhur yang beragam, yang hampir semuanya datang dari hasil migrasi dari berbagai tempat di dunia, dan dari migrasi tersebut bertemu dengan tipe manusia purba lainnya. Hal ini menyebabkan adanya turunan subtipe manusia purba yang beragam dan berujung ke penduduk yang menghuni Indonesia sekarang. Berikut fun fact mengenai identifikasi variasi populasi manusia purba Indonesia. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan untuk kalian ya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.